rintangan penyidikan antara atasan dengan anak buah ini sudah mulai terjadi, terdakwa dengan saksi begitu. Bahasa saya menangkapnya begitu ya, Bang Jamin, adalah ada saling bantah. Saya tidak pernah merintahkan seperti itu. Ya, kemudian tersirat perintahnya ya mengamankan itu kan sulit kita untuk mengamankan itu, maksudnya apa? Ngecek, tolong di screening atau apa, itu apa sebenarnya maksudnya? Nah, hal semacam ini biasa ya terjadi di dalam kasus-kasus seperti ini, secara internal di kepolisian. Akhirnya kemudian saya juga menilainya begitu, ini saling melempar tanggung jawab karena ingin menyelamatkan diri masing-masing kan begitu. Apakah ini biasa terjadi, dan bagaimana nanti kemudian majelis hakim bisa melihat secara sesungguhnya dan terungkap di pengadilan mana yang benar, mana yang tidak benar, Bang Jamin? Ya, kalau kita lihat konteks daripada obstruction of justice itu adalah satu, ada tindakan pidana yang sudah terjadi dan ingin menghilangkan barang bukti tersebut, di mana pelakunya dengan orang yang menghilangkan itu punya relasi kekuasaan, relasi kuasa, sehingga apa yang diperintahkan tersebut dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, bawahannya ini di antara mereka juga mempunyai relasi kuasa. Jadi apapun itu yang dilakukan itu terikat kepada relasi kuasa di antara mereka. Yeah. Nah, waktu relasi kuasa itu antara Hendra contohnya dengan Acai, ya, ini mereka ada pembicaraan yang diakui oleh Hendra yang Acainya tidak mengakui. Nah, itu di antara percakapan itu tentu ada bukti lain. Contohnya bukti saksi yang mendengar dan mengalami pembicaraan tersebut. Kalau tidak ditemukan adanya pembicaraan tersebut disaksikan oleh saksi lain, maka akan dilihat lagi mengenai tempusnya, waktu pembicaraan setelah itu tindakan apa yang dilakukan. Contoh, dari pembicaraan itu diperintahkan untuk screening atau mengamankan CCTV. Maka setelah itu apa tindakan Acai, apakah dia mengamankan, dan bagaimana tindakan selanjutnya untuk mengkonfirmasi perbuatannya dengan pimpinannya. Nah, itu kan bisa dibuktikan kalau sebenarnya perbuatannya dilaksanakan sesuai dengan arahan, dan arahan itu tujuannya buat apa? Apakah merusak atau cuma men-screening saja atau untuk mengambil saja. Nah, itu tidak bisa hanya mereka berdua dikonfrontasi. Deadlock, maka perlu pengamatan yang lebih rinci dan dalam lagi terkait dengan waktu terjadinya suatu perbuatan dan saksi-saksi lain yang mengikuti perbuatan tersebut. Dan nah, itu yang perlu diperhatikan. Agak menarik memang kemarin Hendra Kurniawan dengan Ari Cahyadi atau Acai ini. Saya menangkapkan begini, di cuplikan yang tadi kita lihat di paket pengantar ya, Bang Jamin dan juga pemirsa Kompas TV. Waktu Pak Ferdi Sambo memerintahkan itu, kata Hendra, dia juga ada kok di ruangan itu. Maksudnya siapa, kata majelis hakim, yang ada di ruangan itu? Ya, saksi, kata Hendra. Jadi benar-benar perintah itu didengar oleh semua, termasuk Hendra dan juga termasuk Acai begitu. Nah, di sini saya melihat Hendra ingin, bahasa saya begitu, menyeret Acai. Orang yang dengar langsung juga kok, bukan saya yang perintahkan kemudian gitu. Nah, semacam ini nih bisa menjadi penilaian majelis hakim kemudian, Bang Jamin, bahwa kemudian bisa saja Acai ini jadi ikut betul-betul terlibat nih dalam kasus ini, atau bagaimana, Bang Jamin? Ya, dalam proses penyidikan tentu penyidik sudah melakukan BAP, dan BAP yang ada sekarang ini terhadap Acai ini atau Ari ini sudah diperiksa juga dan dikonfrontasikan dengan saksi-saksi lain, dan juga kepada Hendra ya, tentunya dalam penyidikan seharusnya sudah ada berita acara konfrontasi. Nah, ini dipertegas lagi di dalam ruang sidang. Tentu kita tidak melihat BAP-nya, tapi lihat ada persidangan ini, apa yang disampaikan Acai
ternyata menurut Hendra tidak benar seperti itu. Ya. Berhadapan dengan dia dan mengatakan perintah itu. Dan nanti dilihat lagi ke belakangnya, apakah sepengetahuan yang sudah beredar ada pembicaraan juga terkait dengan sambungan telepon di mana Acai berada di Bali pada saat itu. Ya, dengan Pak Agus juga yang pakai menggunakan HP Agus begitu ya. Nah, itu kan rangkaian dari suatu kegiatan perbicaraan yang ada kaitannya dengan komunikasi untuk obstruction of justice. Nah, kalau nanti terbukti keterangannya nggak benar si Acai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hendra, kalau ada keterlibatan Acai, bisa hakim langsung memerintahkan supaya Acai juga dilakukan penyidikan dan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu hakim bisa memerintahkan seperti itu. Pertama, memberikan keterangan benar, tapi dalam persidangan juga dibuktikan dia terlibat sebagai bagian dari obstruction of justice, maka hakim juga bisa memerintahkan untuk melakukan penahanan. Oke, terbayang Bang Jamin. Nah, kemarin juga muncul dalam apa ya, perspektif saya sebagai orang awam begitu ketika melihat cuplikan-cuplikan jalannya persidangan, itu kayaknya kata-kata memerintahkannya mengamankan, bahwa kemudian dilaksanakan di lapangan oleh para bawahan adalah mengambil, menghilangkan, bahkan merusak barang bukti. Nah, itu bagaimana itu kemudian perintah yang bahasanya seperti itu dan pelaksanaannya? Kan saya menangkapnya para komandan nih ingin, saya nggak pernah perintahkan menghilangkan, ambil, copot, kata-kata yang to the point begitu kata-katanya. Nah, saya nggak pernah merintahkan merusak kok. Ya, kenapa dirusak oleh si anak buah begitu? Bagaimana itu kemudian penjelasannya? Apakah ini bahasa yang biasa dilakukan di kepolisian sedemikian rupa? Kalau dibilang diamankan itu, ya segala sesuatu amankan gitu, karena ada hubungannya dengan sebuah tindak kejahatan. Atau bagaimana supaya kita nggak salah tafsir begitu, Bang Jamin, di dalam peradilan? Ya, itu kan bisa dibuktikan dalam ruang persidangan. Terkait dengan terminologi bahasa. Terminologi bahasa itu siapa saja boleh membuat tafsiran tentang itu, apalagi kalau kedudukannya sebagai terdakwa, dia tetap berusaha supaya tidak terbukti adanya dakwaan yang seperti disampaikan. Tetapi bukan dilihat dari bahasa, tapi akibat dari suatu perbuatan. Nah, akibat dari suatu perbuatan yang disampaikan dalam ruang persidangan dan fakta-fakta yang disampaikan menunjukkan bahwa komunikasi antara pimpinan dan bawahan yang kalimatnya tadi itu dikonfirmasi lagi sama saksi lain, ternyata kalimat contohnya itu mengamankan, sudah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan, bukan hanya mengamankan tetapi juga mengganti, contohnya ya, mengamankan dalam artian mengganti DVR yang ada isinya dengan yang kosong, dan itu yang diserahkan kepada penyidik begitu. Nah, itu kan berarti yang ada isinya dirusak atau dirubah, itu pasti kalimat itu sudah dikonfirmasikan kembali kepada pimpinan. Saya kira bawahan juga dalam melakukan suatu tindakan bukan hanya sekali konfirmasinya, artinya coba dia mengatakan pimpinan akan diamankan, lalu bawahannya akan konfirmasi lagi, Pak, setelah kami amankan diapakan lagi. Nah, setelah itu jadi dapat kita lihat ada CCTV yang agak mencurigakan, Pak, tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, apa selanjutnya perintah. Nah, kan biasanya menanyakan begitu. Nah, konfirmasi lagi, ya itulah bagian dari rangkaian cerita menjadi fakta disandingkan dengan bukti, sehingga dapat disimpulkan ada suatu perintah yang salah satunya contohnya menghilangkan atau merubah. Jadi nggak bisa hanya sepotong kalimat sebagai awal pembukaan, tapi adalah rangkaian kalimat diikuti dengan fakta dan bukti akibat dari perbuatan tersebut. Itu rangkaian, Mas Bayu. Iya, iya.